Yang pertama ada pengertian. Jadi, masa demokrasi 1945 sampai 1949 ini sering disebut masa revolusi kemerdekaan. Masa revolusi kemerdekaan adalah masa saat para pendiri bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia berjuang secara fisik atau perang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serangan-serangan yang dilakukan bangsa lain. Yang kedua ada latar belakang. Latar belakang demokrasi Indonesia 1945 sampai 1949. Latar belakang dilaksanakannya sistem demokrasi ini adalah karena sistem demokrasi ini sudah direncanakan pada saat sidang BPUPKI. Di dalam sidang tersebut tercatat bahwa Muhammad Yamin memasukkan unsur asas perikerakyatan dalam usulannya, dan Insinyur Soekarno memasukkan usus asas mufakat atau demokrasi. Jadi di sidang BPUPKI ini Insinyur Soekarno sudah merencanakan bahwa setelah Indonesia merdeka dia berjanji akan menerapkan sistem demokrasi kepada Indonesia. Yang ketiga ada terwujudnya demokrasi. Terwujudnya demokrasi Indonesia 1945 sampai 1949. Pada masa ini, demokrasi sudah diterapkan di Indonesia, namun hanya ada pada sebatas pers atau kegiatan pencarian informasi. Nah, kenapa sih kok cuma sebatas pres saja? Kenapa tidak seluruh Indonesia? Alasan kenapa hanya sebatas pers saja adalah karena pers sangat membantu dan mendukung dalam revolusi kemerdekaan, dan juga karena pada masa itu masih kurang memungkinkan untuk menerapkan di seluruh Indonesia. Yang keempat ada perkembangan demokrasi. Perkembangan demokrasi Indonesia 1945 sampai 1949. 1. Adanya politik pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. 2. Kekuasaan presiden sudah dibatasi. 3. Adanya maklumat pemerintah yang berisi seruan untuk mendirikan partai politik. 4. Indonesia juga menerapkan sistem pemerintah yang berdasarkan pada demokrasi liberal. 5. Sultan Syahrir adalah Perdana Menteri pertama di Indonesia dan menteri-menterinya bertanggung jawab pada Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Yang kelima ada tujuan demokrasi. Tujuan demokrasi Indonesia 1945 sampai 1949. 1. Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 2. Untuk menciptakan negara yang kuat, adil, dan makmur.